Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya dalam channel ini. Dan kali ini saya ingin membahas salah satu topik yang penting, yaitu tentang siapakah yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 22 hingga yang ke-23. Nabi yang sama seperti Musa, nabi yang sama seperti Musa, nubuatan Ulangan 18 ayat 15, ayat 18 hingga ayatnya yang ke-19. Dalam khotbah Petrus di Kisah Para Rasul 3 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-23. Nah, mari kita lihat kutipan dari Kisah Para Rasul 3 ayat 22 sampai 23 itu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Nah, itu adalah kutipan dari Kisah Para Rasul 3 ayat 22 hingga 23 yang dikutip dari Ulangan 18 ayat 15, ayat 18 hingga ayatnya yang ke-19. Itulah yang dikutip oleh Rasul Petrus. Nah, supaya saudara-saudara ketahui, untuk saudara-saudara ketahui bahwa sebenarnya bukan Rasul Petrus saja yang mengutip ayat tersebut, yang mengutip Ulangan 18 itu. Tetapi juga ada salah satu rasul yang mengutip ayat itu, yaitu Rasul Stefanus. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 7 itu, Rasul Stefanus banyak sekali mengutip tentang kisah nenek moyang Israel, mulai dari Abraham sampai keluaran dari Mesir yang dialami nenek moyang mereka atau nenek moyang Israel. Dan juga mengutip Ulangan 18 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-18. Kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 37 saat melakukan pembelaan di hadapan mahkamah agama. Nah, pertanyaannya adalah untuk apa Rasul Stefanus mengutip kisah itu? Mengutip nubuatan itu, sekaligus mengutip nubuatan itu. Jadi kisah-kisah yang dikutip Rasul Stefanus untuk melakukan pembelaan di hadapan mahkamah agama itu untuk apa? Kisah itu untuk apa? Apa yang ingin dia jelaskan? Yang ingin dia jelaskan adalah tentang nubuatan bagi Yesus Kristus. Kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 13 sampai 14. Karena konteksnya adalah Rasul Stefanus itu digugat karena telah berbicara atas nama Yesus orang Nazaret. Silakan saudara baca dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 13 sampai 14. Dia hanya ingin menjelaskan tentang Yesus Kristus. Jadi hanya khusus untuk Yesus Kristus. Permasalahannya apa? Permasalahannya adalah seperti yang tadi kita lihat dalam kutipan Kisah Para Rasul 3 ayat 22 hingga ayat 23 itu saya sudah memberi tanda merah. Di situ kalian lihat permasalahannya ada di situ. Permasalahannya adalah dalam ulangan itu, ayat ulangan itu mengatakan bahwa nabi yang akan datang itu sama seperti Musa. Jadi itu hanya sekadar nabi. Permasalahannya di situ, sekadar nabi. Sedangkan kalau misalnya ulangan 18 itu kalau dikaitkan dengan Yesus Kristus, maka Yesus Kristus bukan hanya sekadar nabi, melainkan dia adalah Mesias. Jadi katanya bukan Yesus Kristus yang dimaksud oleh Rasul Petrus di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-23 tadi. Nah, dalam kutipan ini. Nah, sekarang apakah ini berarti bahwa Ulangan 18 itu bukan nubuatan bagi Yesus? Coba kita perhatikan ya hal ini. Yesus adalah atau sekadar nabi? Saya sudah buat dua pertanyaan di situ. Tentang Yesus adalah atau sekadar nabi. Apakah Yesus adalah nabi? Kita harus menjawabnya dengan sangat penuh keyakinan bahwa ya, Yesus adalah seorang nabi. Dan itu dikatakan sendiri oleh Alkitab, di mana dalam Yohanes 4 ayat 19 ada seorang perempuan, di mana perempuan konteksnya adalah perempuan itu adalah perempuan Samaria yang sedang berbincang-bincang dengan Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus berbicara tentang dia, lalu perempuan Samaria itu sadar bahwa Yesus Kristus adalah seorang nabi. Dan dia mengakui itu, perempuan Samaria itu menyatakan bahwa engkau seorang nabi.
Lalu apakah Yesus menolak itu? Tidak, Yesus tidak menolak itu. Tapi bukan hanya sampai di situ. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah Yesus hanya sekadar nabi? Yesus juga bukan hanya sekadar nabi, karena pada cerita yang sama, Yesus mengakui dirinya sebagai Mesias yang disebut Kristus, seperti yang dikatakan perempuan Samaria. Dan perempuan Samaria mengakui itu juga. Jadi di dalam satu pembacaan ini, sudah 3 yang kita dapati, yaitu Yesus sebagai nabi, Yesus sebagai Mesias, dan juga Yesus sebagai Kristus. Nah, perempuan Samaria ini juga adalah bagian dari orang Yahudi. Yang ingin saya katakan adalah walaupun perempuan Samaria ini tidak diterima sebagai Yahudi yang murni karena sudah terjadi percampuran dengan bangsa lain di antara mereka, tetapi mereka ini juga mengharapkan Mesias. Dan pemahaman mereka tentang nabi yang akan datang itu juga adalah Mesias. Sama seperti pemahaman dari orang-orang Yahudi pada umumnya yang mereka sebut sebagai Yahudi murni. Jadi sekalipun dia adalah seorang perempuan Samaria yang adalah Yahudi campuran karena sudah kawin dengan bangsa lain, tetapi dia juga masih memiliki pemahaman yang sama tentang nabi yang akan datang itu, yang juga adalah Mesias. Makanya kalau kita lihat di sini, perempuan Samaria itu bukan hanya mengatakan Yesus sebagai nabi, tetapi juga sebagai Mesias dan Kristus, atau Mesias yang disebut Kristus. Sekarang kita lihat apa konteks dari Rasul Petrus dan Rasul Stefanus ketika mereka berbicara tentang nubuatan itu. Kita harus ingat bahwa perempuan Samaria ini adalah orang Yahudi, walaupun Yahudi bukan Yahudi murni, tapi Yahudi campuran. Dan mereka inilah orang yang ditolak oleh orang-orang Yahudi karena sudah mengalami perkawinan campur dengan bangsa lain, jadi mereka ditolak. Tetapi pemahaman mereka tentang nabi yang akan datang itu sama seperti pemahaman Yahudi, yaitu nabi itu bukan hanya sekedar nabi tetapi juga adalah Mesias. Nah, konteks dari pemberitaan Petrus itu adalah Rasul Petrus dan Rasul Stefanus itu ini. Konteksnya adalah Rasul Petrus berbicara di hadapan orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi. Begitupun dengan Rasul Stefanus berbicara di depan mahkamah agama yang juga adalah orang-orang Israel atau orang Yahudi. Mereka paham, orang-orang Yahudi atau orang Israel ini, mereka paham tentang hukum Taurat dan kitab para nabi atau Tanak. Mereka paham itu. Artinya adalah mereka juga paham ketika Rasul Petrus maupun Rasul Stefanus menyatakan tentang nabi dalam Ulangan 18. Mereka paham itu. Kalau misalnya, kalau perempuan Samaria ini yang adalah seorang Yahudi campuran, artinya bahwa Yahudi yang memiliki darah campuran dengan bangsa lain, yang ditolak oleh orang Yahudi sendiri, oleh orang Yahudi murni, yang ditolak oleh mereka saja, memiliki pemahaman bahwa nabi yang akan datang itu adalah Mesias dan Kristus yang disebut Kristus, maka seharusnya orang-orang Israel di mana menjadi audiens dalam pembicaraan Rasul Petrus dan Rasul Stefanus itu juga seharusnya memiliki paham tentang nabi yang dimaksudkan. Seharusnya demikian. Kalau misalnya perempuan Samaria itu saja paham tentang nabi yang dimaksudkan, maka seharusnya selebihnya lagi orang Yahudi murni pun paham tentang nabi yang dimaksudkan. Dan konteksnya itu adalah Rasul Petrus berbicara di hadapan mereka, Rasul Stefanus pun demikian berbicara di hadapan mereka. Jadi kalau kita lihat dari ketiga orang ini, yaitu perempuan Samaria, Rasul Petrus dan Rasul Stefanus, kalau kita lihat dari mereka ini memiliki pemahaman yang sama tentang nabi tersebut. Dan setiap orang Yahudi yang menjadi audiens dari pembicaraan Rasul Petrus maupun Rasul Stefanus itu juga paham tentang nabi yang dimaksudkan. Kalau perempuan Samaria saja paham, mengapa mereka tidak paham? Mereka paham. Nah, karena Samaria dan orang Yahudi masih memiliki pemahaman yang sama tentang nabi yang akan datang, jadi sebagaimana perempuan Samaria menyatakan Yesus sebagai nabi dan Mesias yang disebut Kristus di dalam Yohanes 4 ayat 19 dan ayatnya yang ke-25, maka Rasul Petrus pun menyatakan Yesus sebagai Mesias, Kristus, dan Nabi.
Kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 18, ayat 20, dan ayatnya yang ke-22. Mereka paham bahwa yang dikatakan nabi itu bukan hanya sekadar nabi, tetapi nabi yang mana dulu, yang sama seperti Musa. Dan itu sudah saya bahas di dalam video sebelumnya. Nanti silakan saudara cek di kolom deskripsi. Nah, begitupun dengan Rasul Stefanus yang mengutip Ulangan 18 itu, seperti yang dilakukan oleh Rasul Petrus untuk menyatakan nabi yang akan datang itu. Jadi mereka paham. Mereka tidak menolak itu. Mereka tidak menolak bahwa nabi yang akan datang itu juga adalah Mesias. Mereka tidak menolak itu. Sehingga kita masuk kepada siapa yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus. Nah, kalau biarkan konteks berbicara kepada kita. Biarkan konteks dari ayat itu berbicara kepada kita. Nah, konteks dari ayat itu yang berbicara kepada kita supaya kita mengetahui siapa yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus adalah, pertama, kita tahu bahwa Rasul Petrus menyembuhkan orang demi nama Yesus. Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Lalu Rasul Petrus berbicara kepada orang Israel karena mereka heran tentang peristiwa penyembuhan itu. Kisah Para Rasul 3 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-12. Lalu Rasul Petrus berbicara tentang Yesus sebagai Kristus, nama yang dia gunakan untuk menyembuhkan orang dalam peristiwa penyembuhan itu. Dia mengatakan bahwa nama itu adalah Kristus dan Mesias. Dan dia mengutip nubuatan dalam Ulangan 18 itu. Yaitu kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-23. Jadi, siapa yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus? Ya, Yesus Kristus, karena konteksnya menjawab kita demikian. Nubuatan itu dimaksudkan untuk Yesus Kristus. Saudara-saudara sudah lihat kan? Jadi konteksnya adalah pertama, Rasul Petrus menyembuhkan orang demi nama Yesus. Yang kedua, Rasul Petrus berbicara kepada orang Israel karena mereka heran tentang peristiwa penyembuhan itu. Yang ketiga, Rasul Petrus berbicara tentang Yesus Kristus, Yesus sebagai Kristus atau Mesias, dan mengutip nubuatan dalam Ulangan 18 ayat 15, 18, dan ayat 19 itu. Yang kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-23. Jadi nubuatan itu bukan untuk orang lain tetapi untuk Yesus Kristus karena konteksnya menjawab nubuatan itu untuk Yesus Kristus. Itu konteks dari Kisah Para Rasul 3 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-23. Nah, kalau saudara-saudara masih bingung, mari kita lihat yang selanjutnya. Ini saya kutip dari Kisah Para Rasul yang sama, tapi pada ayatnya yang terakhir, yaitu ayatnya yang ke-26. Kisah Para Rasul 3 ayat 26. Dan ini saya memberikan beberapa terjemahan. Di situ ada 3 terjemahan yang saya kutip sebagai perbandingan. Untuk saudara-saudara perhatikan. Saya ambil dari terjemahan baru dan terjemahan lama, serta salah satu terjemahan yaitu terjemahan Silabir, yaitu terjemahan, kalau saya tidak salah ini adalah terjemahan bahasa Melayu. Nanti silakan saudara cek di Sabda saja di internet, itu sudah ada tentang terjemahan ini. Nah, di dalam 3 terjemahan ini memberikan kita salah satu kata, yaitu memberkati. Ini adalah Kisah Para Rasul 3 ayat 26, masih dalam konteks yang sama. Tentang khotbah Rasul Petrus di Serambi Salomo. Jadi, kalau saudara perhatikan bahwa Rasul Petrus di akhir dari khotbahnya itu, dia mengatakan bahwa pada ayatnya yang ke-26 dia mengatakan bahwa, dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Nah, terjemahan lama menggunakan kata memberikan berkat. Nanti saudara-saudara perhatikan kata yang saya beri warna merah. Saudara-saudara perhatikan kata yang saya beri warna merah, yaitu memberkati, memberi berkat dalam terjemahan lama, dan dalam terjemahan silabir itu menjelaskan bahwa melimpahkan berkat, melimpahkan berkahnya.
Kata memberkati atau memberikan berkat atau memberi berkat atau melimpahkan berkahnya ini dalam bahasa Yunani itu dipakai kata apa? Dipakai kata eulogonta. Dipakai kata eulogonta. Dan untuk pengetahuan saudara-saudara bahwa kata ini adalah kata kerja present participle aktif. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kata ini digunakan berkaitan dengan orang yang partisipasi aktif dalam pemberian berkat itu. Sehingga kata ini diterjemahkan sebagai memberkati atau memberikan berkat atau memberi berkat atau melimpahi berkatnya. Artinya bahwa orang di dalam ayat 26 ini yang dikatakan oleh Rasul Petrus ini, orang yang dikatakan oleh Rasul Petrus ini haruslah terlibat aktif dalam memberikan berkah itu, dalam memberikan berkatnya. Atau dengan kata lain bahwa sumber dari berkat itu sendiri adalah Tuhan. Dan kata ini memberikan kita pemahaman bahwa orang yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus ini harus dapat menjadi sumber berkat bagi orang lain. Harus menjadi sumber berkat bagi orang lain. Dan sumber berkat bagi orang lain itu siapa? Yaitu Allah sendiri. Allah adalah sumber berkat bagi orang lain, bagi setiap manusia. Dan ayat ini menyatakan bahwa orang yang dimaksudkan dalam khotbah Petrus itu adalah orang yang harus memberikan berkat, harus menjadi sumber berkat bagi manusia. Supaya apa? Supaya mereka bertobat dari cara hidup yang lama. Jadi orang ini haruslah menjadi sumber berkat yang memimpin mereka kembali dari cara hidupnya yang lama, yaitu cara hidup yang ada dalam kejahatan. Harus seperti itu. Karena itu adalah kata kerja present participle aktif. Dia adalah orang yang aktif dalam memberikan berkat. Dia adalah sumber dari berkat itu sendiri, dan itu adalah Tuhan. Nah, kalau misalnya nubuatan yang dimaksudkan itu bukan untuk Yesus Kristus, lalu siapa? Siapa yang setara dengan Allah untuk memberikan berkat yang sama dengan Allah? Siapa? Oke, kita lanjut lagi. Kalau misalnya saudara-saudara masih belum paham tentang kisah para rasul, tentang ini, kalau masih bingung lagi, kita lanjut lagi. Nah, kita lihat lagi. Ayat yang ke-26, saya masih membahas tentang ayat yang sama. Nah, saudara lihat, kalimat pertama di dalam ayat 26. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu. Nah, saudara ingat bahwa ketika saudara melihat ini, saudara pasti akan kembali kepada ayatnya yang ke-22 tentang nubuatan yang dikatakan oleh Rasul Petrus, yaitu Allah akan membangkitkan, tentang nubuatan dari perjanjian lama yang dikutip oleh Rasul Petrus bahwa Allah akan membangkitkan seorang nabi dari antara bangsa Israel. Saudara tetap harus kembali kepada ayat yang ke-22 karena ini adalah kesimpulan dari Rasul Petrus sendiri. Ini adalah kesimpulan dari Rasul Petrus sendiri tentang siapa yang dia maksudkan. Yang selanjutnya, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Siapa yang memimpin kita kembali dari kejahatan kita? Siapa yang memimpin orang-orang Yahudi kembali dari kejahatan mereka? Ya, Yesus Kristus. Dan kita kembali lagi kepada ayat yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-20 dalam Kisah Para Rasul 3. Jadi ayat 26 ini adalah kesimpulan dari apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus tentang siapa yang dia maksud. Yang dia maksud itu adalah Yesus Kristus, orang yang dibangkitkan Allah, yang diutus kepada orang-orang Israel. Dalam hal ini konteks yang saya bicarakan adalah ketika Rasul Petrus berbicara kepada orang-orang Israel. Dan juga memimpin orang-orang Israel ini untuk keluar dari kejahatan mereka, kembali dari segala kejahatan mereka, bertobat dari segala kejahatan mereka. Itu adalah kesimpulannya, konteks berbicara kepada kita. Nah, sekarang kita lihat, mari kita renungkan beberapa hal ini. Kalau menolak bahwa nabi yang dimaksudkan dalam Ulangan 18 adalah Yesus, maka kita juga harus menolak perkataan perempuan Samaria yang menyatakan Yesus sebagai nabi.
dan hanya menerima perkataannya tentang Yesus sebagai Mesias atau Kristus. Apakah itu berarti bahwa Alkitab sudah salah? Sudah salah menuliskan perkataan perempuan Samaria itu? Tidak. Alkitab benar menuliskan pengakuan dari perempuan Samaria itu, tetapi Alkitab juga menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias atau Kristus. Jadi kita tidak bisa menolak bahwa Yesus adalah nabi. Karena Alkitab menyatakan demikian, tetapi apakah dia lebih dari sekadar nabi? Kita juga mengaminkan itu. Karena dia juga adalah Mesias atau Kristus, bukan hanya sekadar nabi, tapi dia juga adalah Mesias atau Kristus. Ya, selanjutnya, kalau nabi yang dimaksudkan bukan Yesus, maka nabi yang dimaksudkan itu juga terlibat aktif dalam pemberian berkat, sehingga orang dapat bertobat. Atau dengan kata lain, dia sama dengan Allah yang adalah pemberi berkat. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi mengenai salah satu kata di dalam bahasa Yunaninya, yang dimana mengharuskan kita untuk masuk pada kesimpulan bahwa orang ini terlibat aktif, dia berpartisipasi aktif dalam pemberian berkat, atau dengan kata lain dia adalah pemberi berkat itu sendiri. Dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 26, maaf, di sini ada kesalahan penulisan, ayat ke-26. Nah, selanjutnya, kalau yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus tentang nabi seperti Musa dalam Ulangan 18 ayat 15, ayat 18 hingga ayat 19 bukanlah Yesus. Lalu siapa yang dimaksudkan oleh Rasul Stefanus dalam pembelaannya di hadapan Mahkamah Agama? Apakah Rasul Petrus dan Rasul Stefanus memiliki pendapat yang berbeda tentang Ulangan 18 ayat 15 hingga ayat 18 hingga ayatnya yang ke-19? Tidak, Rasul Petrus dan Rasul Stefanus memiliki pendapat yang sama tentang Ulangan 18 ayat 15, ayat 18 hingga ayatnya yang ke-19, yaitu tentang Yesus Kristus, dan konteks pemberitaan mereka mengharuskan kita masuk pada kesimpulan bahwa nubuatan itu harus kepada Yesus Kristus. Nah, sekarang kita lihat pada kesimpulannya. Kesimpulannya adalah kita tidak bisa menolak Yesus sebagai nabi lalu mengacaukan nubuatan Musa. Tidak bisa. Hanya karena ada orang yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan menganggapnya hanya sebagai nabi, itu akan mengacaukan kitab suci. Kalau Yesus sebagai nabi, kita harus mengaminkan, dan nubuatan Musa tentang Yesus sebagai nabi itu memang betul terjadi. Dan kita tidak bisa menolak bahwa dia bukan hanya sekedar nabi, tetapi dia juga adalah Mesias. Ya, kita memang mengakui dia adalah Mesias dan Kristus. Tetapi kita tidak bisa menolak dia sebagai nabi juga, karena Alkitab juga menyatakan itu, dan Musa juga menubuatkan tentang hal itu. Jadi kita jangan mengacaukan kitab suci hanya karena ada orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan hanya menganggapnya sebagai nabi. Jangan mengacaukan kitab suci karena hal itu. Kita lanjut lagi, kesimpulan yang kedua, kita harus memahami kitab suci dalam konteks di mana kitab suci itu ditulis, supaya kita tidak gagal memahami maksud si penulis kitab. Apalagi mengenai nubuatan. Tidak mungkin memahami konteks nubuatan dalam Yahudi dengan pemahaman orang Indonesia. Itu sama sekali tidak mungkin. Jadi kalau saudara ingin memahami suatu nubuatan di dalam Perjanjian Lama, saudara harus memahami dalam pandangan orang Yahudi. Tidak bisa memahaminya dalam pemahaman orang Indonesia. Dan yang ketiga, konteks dari nubuatan Ulangan 18 yang dikutip oleh Rasul Petrus, yang dikutip oleh Rasul Stefanus, itu adalah untuk Yesus dan bukan untuk siapapun. Rasul Petrus, Rasul Stefanus, dan bahkan perempuan Samaria berbicara tentang nabi yang datang untuk orang yang sama. Ketiga orang ini berbicara tentang nabi yang datang untuk orang yang sama, yaitu Yesus Kristus. Dan semua orang Yahudi pun paham bahwa nabi yang akan datang itu bukan sekadar nabi, tetapi juga adalah Mesias. Jadi kita tidak perlu minder ketika Musa menubuatkan tentang nabi itu. Kita tidak perlu minder karena Rasul Petrus, Rasul Stefanus, orang Yahudi yang murni, orang Samaria yang adalah campuran darah Yahudi dan campuran bangsa lain, itu tetap mengakui dia sebagai nabi. Tetapi tidak mengakui dia sebagai nabi lalu tidak mengakui dia sebagai Mesias. Karena dalam hal yang sama mereka pun mengakui dia sebagai nabi dan juga mengakui dia sebagai Mesias yang juga disebut sebagai Kristus. Nah, itu yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara. Semoga
Video ini memberikan pencerahan bagi saudara-saudara dan tidak ada lagi yang salah paham dalam memahami konteks Alkitab, khususnya nubuatan dalam Ulangan 18 ayat 15, ayat 18 hingga yang ke-19 yang dikutip oleh Rasul Petrus dan juga yang dikutip oleh Rasul Stefanus. Kita mengakui Yesus sebagai nabi, ya, karena kitab suci mengatakan itu, tetapi apakah Yesus hanya sekadar nabi? Kitab suci tidak menyatakan seperti itu. Kitab suci tidak menyatakan bahwa Yesus sekadar nabi, tetapi kitab suci juga menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias yang juga disebut sebagai Kristus. Kitab suci mengaminkan itu. Oke, kita jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.